Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa saya Rai Setiawati kembali hadir menjumpai pemirsa Bali TV dalam program Harmoni Bali. Dan sore hari ini kita akan membahas topik terkait deteksi dini kelainan bawaan pada bayi. Jadi seperti apa ciri-cirinya dan bagaimana pencegahannya. Nah sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini. Langsung saja kita sapa, sudah hadir ada Dr. Evert Pangkahila M. Biomed SPOGK. Om Swastiastu dok. Swastiastu. Bagaimana kabarnya dokter? Baik ya dok ya. Ya dok, jadi di sore hari ini terima kasih sekali sudah datang di studio Bali TV, dan kita seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan, kita akan membahas terkait deteksi dini kelainan bawaan pada bayi. Nah, betul. Mungkin sebelum kita mengarah lebih jauh lagi dok ya, pembahasan yang sepenuhnya terkait deteksi dini kelainan bawaan pada bayi nih dok. Nah, hal apa saja dulu yang kita persiapkan untuk menyiapkan kita terhindar dari kelainan bawaan bayi ini dok? Ya, kalau itu mungkin nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya tentang pencegahan dan sebagainya. Tapi pada intinya kenapa topik ini dipilih gitu ya. Tanggal 3 Maret kemarin kita baru merayakan World Birth Defect Day, jadi Hari Kelainan Bawaan Sedunia. Ya, kenapa yang kita ingin meningkatkan awareness masyarakat bahwa angka kejadiannya itu tinggi ya. Jadi kurang lebih rata-rata kita anggap dari populasi itu sekitar 3%. Jadi dari 3%, kalau kita melihat angka kehamilan, kelahiran di Indonesia mungkin sekitar 4-5 juta per tahun. Berarti akan ada sekitar 140.000 kasus baru per tahun. Itu artinya sekitar setiap 3-4 menit kita berbicara ini akan ada satu bayi lahir dengan kelainan bawaan. Nah. Wah, ini yang menjadi hal yang tentunya sangat penting sekali untuk dibahas sore hari ini ya dok. Betul. Ya. Dan tentunya juga nanti untuk pemirsa Bali TV, bagi yang ingin ikut untuk berpartisipasi, untuk bertanya langsung kepada dokter, nanti di segmen ketiga dan di segmen terakhir kita juga akan membuka line telepon. Jadi silakan nanti bisa menghubungi di nomor yang nanti sudah tertera di layar kaca Anda ya. Dan baik pemirsa Bali TV, kita nanti akan bahas lebih lengkap lagi terkait bagaimana cara untuk pencegahannya ya dok ya. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, apakah kira-kira bisa diobati atau tidak, seperti apa, ditahan dulu ya dok ya jawabannya ya dok ya. Dan baik pemirsa Bali TV, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan kita sudah memasuki di segmen kedua. Tentunya kita masih membahas terkait deteksi dini kelainan bawaan pada bayi, masih bersama Dr. Evert juga pastinya. Dok, tadi di awal dokter sudah menjelaskan seperti apa sih deteksi kelainan dini pada bayi itu ya dok ya. Nah dok, ini yang paling utama dulu seperti yang dokter sampaikan tadi, ini yang penting sekali melakukan deteksi dini pada kehamilan. Nah, mengapa seperti itu dok? Ya, jadi pentingnya deteksi dini adalah tentunya untuk kita mengetahui adanya kelainan bawaan sejak awal ya. Sejak awal pentingnya apa kemudian gitu kalau setelah tahu gitu. Jadi setelah tahu, jadi ada beberapa jenis kelainan bawaan yang bisa kita tentukan. Jadi kita tentukan, kita diagnosis, dan kita rencanakan tindakan selanjutnya. Tindakannya itu bervariasi. Mulai dari tindakan intrauterin ya. Intrauterin itu artinya saat di dalam rahim. Jadi ada beberapa kelainan yang bisa kita lakukan intervensi saat masih di dalam kandungan. Tetapi ada beberapa juga yang tidak. Ya. Ada beberapa juga yang tidak. Lalu kalau tidak bagaimana? Gitu. Nah, jadi itu, dok. Ya kalau tidak bagaimana? Justru kita mempersiapkan apa sih yang dibutuhkan oleh bayi ini sesaat setelah dia lahir. Jadi kita akan membentuk sebuah tim. Jadi tim penanganan kelainan bawaan terpadu. Jadi misalnya bayi dengan kelainan jantung gitu. Jadi begitu dia lahir, apa yang harus ada, apa yang harus dia perlukan, apa yang harus dia siapkan. Jadi penanganannya tidak terlambat. Jadi deteksi dini dan penanganan awal yang tepat itu akan dengan secara signifikan, secara bermakna
akan menurunkan angka kematian dan angka kecacatan bayi tersebut. Iya, baik Ya. dok. Nah, kalau untuk ibu hamil itu sendiri, itu disarankan dari usia kehamilan berapa dok untuk melakukan deteksi dini? Iya, jadi ini ya pertanyaannya menarik. Jadi deteksi dini sebenarnya sudah bisa kita lakukan sejak usia 11 sampai 13 minggu. Ya. Sudah dari awal sekali dok ya? Jadi dari awal kalau kita menyebutnya suatu prenatal diagnosis ya. Iya. Jadi diagnosis prenatal sebelum Iya. lahir. Itu pertama kali bisa kita lakukan di 11 sampai 12 minggu atau rata-rata mungkin kita ambil di 12 minggu. Iya. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat di situ? Jadi terutama untuk screening Down syndrome. Mungkin pernah dengar ya Iya. Down syndrome. Kalau ini Down syndrome, sindrom Edward, sindrom Patau, itu kita screening di 11 sampai 13 minggu. Ya. Karena memang waktunya di situ. Gitu. Iya. Ya. Jadi kita bisa screening dari awal, kita tentukan faktor risikonya. Ya. Untuk Down syndrome. Kemudian screening kedua adalah di trimester 2. Mungkin rata-rata kita ambil di 20 sampai 22 minggu. Iya. Ada yang bilang 18 sampai 22 boleh, tapi trimester 2 itu kita fokuskan untuk ke screening kelainan organ. Otaknya bagaimana, jantungnya bagaimana, ginjalnya bagaimana, tangan, kakinya, bibirnya bagaimana, dan Iya. sebagainya. Iya. Nah dari situ baru kita tentukan ketemu kelainan, nah apa yang bisa kita lakukan gitu. Apakah dia memerlukan terapi saat di dalam kandungan atau segera setelah lahir. Iya. Berarti dengan adanya deteksi seperti ini nih kan benar-benar meminimalisir sekali ini ya dok ya untuk angka hal-hal yang tidak diinginkan ya dok ya. Iya. Nah kembali lagi nih dok terkait untuk deteksi dini ini sendiri, ini berarti dilakukannya bertahap ya dok ya untuk di setiap trimester atau hanya satu kali saja, ada yang seperti itu dok? Sebenarnya bertahap. Idealnya memang minimal kita lakukan ya di trimester 1, kemudian di trimester 2 satu Trimester kali. 3 berarti aman dok ya, selesai? Ya tergantung temuan dari trimester 1 dan trimester 2. Iya. Seandainya ada yang belum jelas, bisa kita konfirmasi di trimester 3. Sekitar 28 sampai 32 minggu. Iya. Tapi yang pokoknya adalah di 2 ini pertama. Ya. Jadi dari situ kita benar-benar memilah mana kasus yang harus kita lanjutkan, mana yang tidak. Jadi pemeriksaannya yang paling dasar dan tidak invasif. Artinya tidak invasif, tidak mencederai ibu dan bayi, itu adalah dengan pemeriksaan USG. Oh iya. Dasar, dari situ kita bisa berangkat, bisa kita kembangkan, mungkin bisa kita ambil darah ibunya, kemudian bisa kalau perlu kita ambil air ketubannya dan sebagainya. Tapi basicnya, dasarnya kita berangkat dari USG. Iya, baik dok. Nah untuk dari kelainan bawaan pada bayi ini biasanya ini modelnya seperti apa dok kelainannya? Jenisnya ya, Iya. jenisnya kelainannya banyak ya, banyak sekali kelainan bawaan itu ya, itu tadi kita bilang bisa berupa suatu kelainan kromosom. Kelainan kromosom artinya di gennya dia, seperti Down syndrome. Kemudian kelainan yang tidak terkait kromosom, yang berdiri tunggal, bisa kelainan jantung, jantungnya bocor mungkin, atau ada hidrosefalus, ada cairan di otaknya, atau ginjalnya tidak terbentuk, atau saluran kencingnya ada sumbatan. Ya. Kelainan tersebut bisa berdiri tunggal, atau merupakan bagian dari suatu sindrom. Kalau sindrom biasanya ada banyak, jantungnya iya, ininya iya, itunya iya gitu. Nah, ya jenis kelainan akan sangat luas gitu, akan sangat banyak, bisa tunggal atau bisa multiple, bisa banyak gitu. Bisa minor, artinya minor itu tidak menyebabkan bahaya atau bisa fatal. Mematikan artinya. Ya, jadi spektrumnya sebenarnya luas. Bisa didapat dari keturunan, bisa juga tidak. Bisa terjadi secara acak, terjadi secara spontan, bisa karena pengaruh obat-obatan, bisa dari ya. Ada banyak hal ya dok ya, Banyak berarti sekali, ya untuk yang multifaktor, mempengaruhi dari faktor itu sendiri. Betul. Nah ini berarti bisa dibagi dari faktor dari luar, dari dalam, betul seperti itu dok? Ya kalau kita bagi ya faktor hostnya ya pasiennya sendiri, Iya. ya, atau faktor environment dari luar, pengaruh faktor eksternal. Iya. Eksternal tuh ya bisa exposure bahan-bahan kimia, obat-obatan. Apa itu dok? Seperti obat-obatan yang seperti apa itu dok? Kalau obat-obatan, ya mungkin kalau saya sebut namanya terlalu aneh, nah. Tapi yang paling gampang aja, obat-obat misalnya yang berbahan tretinoin, ya. Tretinoin itu biasa dipakai di kosmetik, ya. Bisa dipakai obat jerawat, kadang ada yang bentuknya salep, ada yang bentuknya tablet. Ya. Tretinoin secara jelas itu menyebabkan teratogenik, artinya menyebabkan kelainan bawaan. Terutama bagian kraniofacial, bisa jantung dan sebagainya. Jadi bagi-bagi wanita yang merencanakan kehamilan atau bahkan hamil, bahan-bahan itu sama sekali tidak boleh. Ya, bahkan kalau mau merencanakan hamil ya 3 sampai 6 bulan sebelumnya bahkan kita sarankan
tunda Di stop dulu. dulu Ya, ya, stop Dok, ya. dulu. Iya, Itu baik. satu, ya masih banyak yang lain ya. Rokok, alkohol jelas. Ya. Ya, rokok, alkohol jelas berpengaruh dan beberapa obat-obatan lain juga bisa menyebabkan kelainan bawaan. Infeksi, rubella bisa. Iya. Wah, ada banyak sekali tentunya faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi Banyak, ya, Dok, ya. ya. Nah, tapi sejauh ini bagaimana, Dok? Apakah sudah banyak ibu-ibu hamil yang diedukasi hal-hal seperti itu? Kalau dari pandangan dokter sendiri, apakah sudah banyak ibu hamil yang sadar akan hal seperti ini atau justru masih banyak yang kurang paham mengenai hal ini, Dok? Ya, saya rasa tingkat kesadaran di era sekarang ini ya, jadi di mana internet sudah luas, sosial media sudah hampir semua punya. Jadi paling tidak sedikit tidaknya tingkat kesadarannya sudah jauh lebih baik jika kita bandingkan dengan beberapa tahun lalu. Ya, tapi ya tapi namanya kita edukasi ya tetap harus konsisten dan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena sebagian besar cerita yang dibagikan di sosial media mungkin cerita bahagia saja. Iya. Nggak pernah menceritakan terdiagnosis A, B, dan C ya. Jadi kita harus meningkatkan awareness bahwa itu ada. Dan seperti tadi saya bilang angka kejadiannya banyak. Ya, selama kita berbicara ini mungkin sudah berapa ada bayi yang lahir dengan kelainan bawaan. Ya. Dan itu perlu perlu concern dan perlu perhatian dari kita dan tentunya peran serta masyarakat untuk meningkatkan awareness-nya tentang kelainan bawaan ini. Iya, nah jadi kalau mungkin dari pemirsa Bali TV yang sudah mendengarkan penjelasan dari dokter tadi terkait bagaimana sih upaya untuk pencegahan ya, Dok, ya, kemudian apa saja yang harus dihindari. Kalau tadi saya tangkap itu sementara yang ingin program hamil untuk dari 6 bulan ke depannya ini bahkan harus menghindari dulu, Dok, ya, hal-hal yang tidak boleh itu, Dok, ya, seperti obat-obatan tadi dan masih banyak hal lagi. Nah, Dok, apalagi yang penting yang harus kita bahas untuk sore hari ini untuk menghindari terjadinya cacat bawaan bayi ini, Dok? Iya, mungkin yang paling dasar sekali ya, yang paling gampang, mudah, murah, dan efektif ya. Itu adalah yang paling pertama adalah suplementasi asam folat. Oh iya. Asam folat harganya sangat murah, jadi bisa didapat di mana saja. Dosisnya 400 mikrogram. Minum 1 kali sehari, kalau bisa 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Jadi asam folat secara jelas, kekurangan asam folat itu berkaitan erat dengan kelainan di otak lah ya. Jadi menyebabkan cacat bawaan di daerah sistem saraf pusat. Jadi dengan suplementasi asam folat secara bermakna akan menurunkan angka kejadian tersebut. Ya, kemudian screening penyakit ibu, misalnya ibunya ada diabetes. Sering orang dengan diabetes justru nggak tahu kan. Iya. Ya, jadi ibu dengan diabetes itu angka kejadian kelainan bawaannya, terutama kelainan jantung, sekitar 2-4 kali dari populasi normal. Kemudian bagi yang merokok, alkohol ya stop dari awal. Kemudian riwayat keluarga. Ya, riwayat keluarga ada beberapa kelainan yang diturunkan dari herediter, artinya dari keluarga. Jadi kita bisa melihat mungkin dari keluarga kita atau dari keluarga pasangan ada atau tidak. Ya. Kemudian kedua yang sangat meningkatkan angka kejadian kelainan bawaan itu adalah pernikahan sedara. Ya, artinya yang ada hubungan keluarga, tidak harus kandung, misan, sepupu, intinya ada dalam hubungan darah ya, Dok. Ya, iya. Karena itu yang kita takutkan adalah ada namanya gen pembawa ya. Gen pembawa, mungkin saya punya gen pembawa, siapa? Rai punya gen pembawa. Iya. Jadi gen pembawa biasanya di yang karier kita bilang di keluarga itu tidak ada manifestasinya di sesama keluarga kita. Tapi kalau yang ini ketemu dengan gen yang sama dari keluarga yang sama, ya biasanya akan bermanifest pada anak-anaknya. Ya itu biasanya genetic counseling. Jadi jauh sebelum merencanakan kehamilan kita sudah konseling hal-hal tersebut. Iya. Ya contohnya seperti itu. Iya, Dok. Kalau sejauh ini pengalaman dokter, apakah pernah ada ibu hamil yang memang sama sekali ini kita belum tahu ini bagaimana dengan kondisinya, apakah ada deteksinya ini kelainan atau tidak, dan ternyata setelah melahirkan itu ada, Dok, kelainannya. Apakah ini bisa diatasi, Dok, untuk bayinya ini sendiri bisa disembuhkankah, Dok? Ya mungkin itu jawabannya tergantung jenis kelainan ya. Tapi beberapa kasus ya yang saya pernah temui ya pernah beberapa kali terjadi yang saya dengar waktu lahir baru tahu ada kelainan ini, baru lahir baru tahu ada kelainan ini. Ya itu terjadi gitu ya. Itu kenapa ya, karena awareness untuk deteksi dininya belum jalan gitu ya. Jadi kelainan yang seharusnya dia angka survival atau angka harapannya bagus, anggaplah misalnya 95% bayi dengan kelainan ini selamat, akhirnya dia meninggal. Karena kenapa? Karena terlambat. Nggak ketahuan, taunya baru begitu setelah lahir loh,
kok gini, baru dirujuk. Rujuknya butuh waktu 6 jam, 8 jam. Jadi terlambat penanganan awal. Jadi tujuan kita adalah ya tidak semua kelainan bawaan bisa kita sembuhkan di dalam gitu. Ada beberapa ya, tapi beberapa juga tidak. Nah, untuk yang tidak ini adalah bagaimana caranya kita melahirkan dia dengan selamat, berikan apa yang dia butuhkan, kurangi angka kecacatannya, dan terlebih angka kematiannya. Ya, itu sebenarnya target kita dari deteksi dini itu gitu. Iya, baik dok. Nah dan kalau sudah seperti itu ya dok ya, tadi kan dok juga sempat menyinggung bahwa kita juga harus banyak mengkonsumsi asam folat itu sendiri. Nah untuk dari asam folat itu sendiri itu bisa juga kan dok ya dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita ya dok ya, Bisa. dikonsumsi ya dok Bisa. ya, boleh. Dan Boleh. itu memang dianjurkan untuk dari dini aja ya dok ya, dari awal, bahkan kalau misalnya masih single itu nggak apa-apa ya dok ya, Tidak dari apa-apa. sekarang dok ya. Jadi pada prinsipnya balance diet ya. Jadi sebagian besar asam folat mungkin ada di telur, alpukat dan sebagainya ya. Cuman dosis di sana tidak terukur. Yang kita perlukan adalah 400 mikrogram minimal. Nah, kalau bisa yakin dengan yang kita makan itu sudah tercapai, sebenarnya nggak masalah. Tapi apa bisa konsisten setiap hari memakan dalam jumlah tersebut? Nah, itu kalau bisa ya silakan. Baik. Hanya kan susah sekali mengukurnya ya. Baik, wah saya ini baru tahu nih dok ya, ternyata bukan hanya sekedar asam folat saja dok ya, tapi kita yang terpenting itu adalah konsistensinya ini seperti apa dok ya. Minum asam folat sekarang 400, bulan depan baru minum satu kan nggak ngefek. Oke dok, ya seperti itu dok ya. Baik, dan pemirsa Bali TV kembali lagi kami mengingatkan, nanti bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di segmen ketiga dan juga di segmen terakhir nanti, Anda bisa langsung menghubungi di line telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 ya, nanti di segmen ketiga dan di segmen terakhir. Kita lanjut kembali dok. Nah tadi kita juga sudah sempat membahas bagi mereka yang mungkin kurang tahu ya dok ya, yang akhirnya memang sudah lahir tapi akhirnya baru ketahuan ini dok ya, ini ada cacatnya dan berusaha untuk diatasi dok ya. Nah ini sejauh ini berapa persen kasusnya bisa akhirnya tersembuhkan dok? Wah, kalau data tentang itu susah sekali kita jawab karena mereka tersebar, tidak terkumpul di satu tempat rujukan semua yang ada terjadi di Denpasar, satu di Bandung, satu di Singaraja, kan susah kita menghitungnya ya. Tapi paling tidak yang bisa kita bandingkan datanya, kalau kasus itu kita temukan dari awal, kita tangani langsung, dibandingkan dia ketahuan di sana dikirim ke kita, itu secara bermakna jauh, outcome-nya jauh lebih bagus. Kalau kita tahu dari awal, lahir, langsung ditangani dan sebagainya. Terutama dalam hal angka kecacatan dan angka kematiannya. Iya. Nah itulah dok ya, biasanya kan untuk ibu hamil memang disarankan untuk rutin USG ataupun rutin harus mengecek diri ini ke dokter kandungan ya dok ya. Apakah ini juga salah satu dari untuk tujuannya dok ya, untuk mencegah dari kecacatan bayi ataupun kelainan bawaan bayi ini dok? Kalau mendeteksi dini ya mungkin tepatnya ya, jadi kita lakukan kontrol rutin yang dengan tujuannya adalah untuk mendeteksi dini. Poin-poin pokoknya ya seperti yang tadi saya jelaskan di trimester 1 dan trimester 2. Itulah dua titik terpenting di mana kita menentukan kira-kira akan ada atau tidak kelainan bawaan. Memang kita tidak bisa mendiagnosis 100% semua kelainan bawaan, tapi sekitar 80-90%-nya kita bisa diagnosis dengan tepat melalui USG dari trimester 1 dan trimester 2, terutama yang mayor, artinya kelainannya besar. Kalau minor misalnya jarinya pendek sebelah ya, kalau itu miss pun kan nggak ada berefek jangka panjangnya. Ya, terutama kelainan yang besar. Tapi seperti itu tetap ditangani ya kan dok? Seperti yang seperti dok tadi jelaskan, misalnya yang efeknya tidak tapi artinya penanganan itu kan tidak urgent. Ya, penanganan tidak urgent ya segera setelah lahir kita tangani. Artinya kalau pada kelainan minor itu artinya kelainan yang tidak menyebabkan gangguan artinya gangguan kualitas hidupnya, dia tidak membutuhkan bantuan khusus waktu lahir gitu. Misalnya kupingnya satu gini kan ada. Ya itu sangat minor lah. Baik. Ya, dia akan hidup biasa, hidup normal, ini bisa direkonstruksi usia 1 tahun nggak ada. Tapi kalau jantungnya kan berbeda hasilnya. Baik dok, ya itu yang biasanya ya dok ya kalau untuk dari jantung itu sendiri dok ya. Nah kalau untuk ibu-ibu hamil mungkin ya dok ya, kalau bagi mereka sendiri yang sakit ini sebenarnya dok, punya sakit bawaan sendiri, ini apakah ada dok untuk deteksi dininya, mungkin double atau seperti apa untuk penjagaannya dok, untuk dari ibu hamil dan ketika dia hamil?
Kalau kita mau masuk lebih jauh, misalnya kita temukan sesuatu yang mencurigakan dari hasil USG, ya kita bisa konfirmasi, baik dengan pemeriksaan darah ibu bisa, kita bisa cek kromosom bayinya, atau kita langsung ambil air ketubannya dari bayi, ya kita analisa kromosomnya bagaimana, apakah ada kelainan atau tidak. Bahkan kalau memungkinkan ya sampai di tingkat gen, ya kita bisa cari gitu, kalau seandainya curiga. Tapi kan tidak mungkin semua baru hamil saya ambil ketubannya, hamil saya ambil ketubannya. Nah, itu dia ya, Dok ya. Kita perlu proses screening, artinya proses penapisan yang tidak melukai ibu dan bayi. Baik, jangan terlalu panik juga ya, Dok ya. Tapi waspada boleh, tapi nanti jangan terlalu panik, terutama yang akan mungkin sedang mengandung sekarang ataupun yang berencana akan hamil ya, Dok ya. Baik, pemirsa Bali TV, kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan kita juga sudah memasuki di segmen ketiga, masih bersama Dr. Evert juga ya. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dok. Nah tadi kita sudah membahas panjang lebar terkait dari apa saja upaya pencegahannya, kemudian bagaimana sih cara kita mengetahui deteksi dini sejak awal ya. Nah atau mungkin dari pemirsa Bali TV yang ingin bertanya langsung dengan dokternya, silakan Anda bisa langsung bergabung bersama kami di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu penelpon nih dok, kita lanjutkan kembali. Ini yang biasanya paling sering terlihat ya dok ya, terkait cacat bawaan Down syndrome dan juga cacat jantung bawaan itu dok. Mungkin dokter bisa jelaskan langsung dok. Iya, mungkin kita bahas Down syndrome dulu ya. Iya. Jadi Down syndrome itu merupakan suatu kelainan kromosom ya, ya mungkin ya genetik gitu lah ya. Dia permasalahannya di kromosom, ada di tingkat gen. Jadi di mana ada kelebihan satu kromosom di nomor 21 ya, gampangnya seperti itu. Jadi manifestasinya luas ya, tapi yang paling sering adalah terjadi retardasi mental. Dan wajahnya biasa penderita Down syndrome itu ya mirip-mirip semua. Ya. Sering disertai dengan kelainan jantung dan sebagainya. Nah, Down syndrome ini memang sering, jadi banyak orang yang terutama pasangan mungkin hamil muda, yang usia muda begitu ya. Jadi banyak yang menganggap itu terjadinya di usia 35 tahun ke atas gitu ya. Ya itu memang benar. Faktor usia merupakan salah satu faktor risiko terpenting untuk kejadian Down syndrome. Memang benar. Dari usia 35 tahun ke atas itu kita bilang high risk. Jadi mereka lah di awalnya yang diprioritaskan untuk dilakukan screening. Tapi dalam perjalanannya ternyata tidak demikian gitu ya. Kalau secara risiko benar, di usia di atas 35 adalah kelompok yang lebih berisiko. Tetapi kalau kita melihat jumlah bayi Down syndrome yang lahir, itu sebagian besar lahir dari usia di bawah 35 tahun. Ya. Itu semata-mata disebabkan karena lebih banyak wanita yang hamil, menikah, dan mempunyai anak di bawah usia 35. Walaupun secara resiko yang di 35, tapi sebagian besar kasus Down syndrome disumbang dari yang di bawah 35. Justru ya, karena populasi mereka lebih banyak. Walaupun resikonya kecil, tapi jumlahnya banyak. Jadi nilai absolutnya kan tinggi. Ya. Jadi sekarang setiap wanita berhak ya, atau berhak ditawarkan atau kita tawarkan untuk melakukan screening Down syndrome berapapun usianya. Ya. Jadi screeningnya itu tadi kita mulai tahap awal ya dari pemeriksaan dasar dengan USG. Pemeriksaannya ada dua, USG dan bisa dari darah. Yang ketiga ada tiga, yang ketiga bisa dari air ketuban. Yang paling tidak invasif adalah USG dan darah ini. Ya artinya tidak invasif kan nggak berisiko apa-apa ke bayinya dan ke ibunya. Kemudian dari USG, kalau kita hanya melakukan USG saja, dia punya sensitivitas 75-80%. Artinya kalau ternyata ada 100 ibu dengan Down syndrome, kita maksimal kita deteksi 80-nya kalau hanya USG saja. Nah sensitivitas ini bisa kita tingkatkan, kita bisa combine dengan pemeriksaan darah atau kita ambil
DNA bayinya dari darah ibunya ada. Itu sensitivitasnya bisa sampai 99, sekian persen. Ya. Nah, kalau dari hasil salah satu dari darah atau USG ini menunjukkan hasil yang high risk, kita bilangnya risiko tinggi, bukan positif atau negatif. Risiko tinggi artinya dia perlu pemeriksaan lanjutan. Nah, hanya kelompok-kelompok risiko tinggi dari hasil tes ini saja yang kita ambil air ketubannya. Karena proses pengambilan air ketuban sendiri punya risiko. Jadi ada risiko keguguran mungkin 1:200 sampai 1:400 kira-kira. Jadi apabila risiko untuk bayi Down syndrome-nya sebanding dengan risiko tindakannya, baru kita kerjakan. Nah, jadi kita ambil air ketubannya, nanti di situ kita lihat kromosomnya bayinya, ya itulah diagnosis pastinya nanti. Gitu. Nah, kalau ditanya penanganannya bagaimana, gitu, apakah ada obatnya untuk Down syndrome? Ya jawabannya tidak ada. Tidak ada, Dok, ya? Jawabannya tidak ada. Ya paling tidak sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada. Saya tidak tahu 10 tahun ke depan mungkin bisa, tapi sampai hari ini ya tidak ada obatnya. Jadi terus buat apa saya dites? Kan pertanyaannya begitu. Ya, kembali lagi ke persiapan kelahiran. Ya. Jadi bayi-bayi Down syndrome itu dia sering, saya bilang namanya juga sindrom. Biasanya banyak kelainannya. Sering, terutama kelainan jantung yang sering. Jadi nanti di trimester 2 kita fokus melihat kelainan jantung nggak. Nah, kalau memang iya, nah, apa persiapan dia nih waktu lahir? Dia perlu apa saja supaya dia bisa bertahan? Jadi begini ya, Dok ya, maaf saya potong dulu. Jadi ketika kita melakukan deteksi dini ini dan ternyata dokter menemukan bahwa sang ibu hamil ini kemungkinan ini adalah bayinya nanti mengalami Down syndrome. Ini berarti bukan berarti langsung bisa disembuhkan, bukan begitu ya, Dok ya? Kalau untuk Down syndrome tidak, kan tidak. Kelainan ada banyak. Ini kita ambil contoh Down syndrome. Down syndrome tidak bisa, sampai ya, saat ini tidak bisa diobati. Baik. Ya. Kalau di luar negeri mereka ditawarkan opsi. Kalau benar didiagnosis ditawarkan opsi. Ibu mau melanjutkan apa tidak? Kalau mau lanjutkan ya silakan. Kalau tidak ya diakhiri kehamilannya. Cuman polisi kita di Indonesia kan tidak begitu. Ya. Untuk Down syndrome bukan ya dilanjutkan, tapi ya kita monitor dengan baik, Mbak, dan kita siapkan apa yang dia perlukan nanti waktu dia lahir. Karena kecuali misalnya nanti dalam perjalanan memburuk di dalam, meninggal di dalam, ya kan lain ceritanya. Iya. Baik, Dok. Nah, jadi yang terpenting itu adalah ketika kita tahu sejak dini, jadi penanganannya ketika bersalin jadi lebih banyak persiapannya, Dok, ya? Ya, jadi family support kita bisa siapkan, support sistemnya bisa kita bangun, acceptance dia untuk memiliki anak Down syndrome sudah bisa dari awal. Ya, itu saja. Jadi opsi untuk mengakhiri kehamilan mungkin belum di Indonesia, tapi kalau di luar negeri rata-rata ditawarkan ya, pilihan boleh. Iya, baik. Dok, kemudian apa sebenarnya penyebabnya, Dok, ya, ketika kalau kita lihat fenomena biasanya, nah ada ibu yang memiliki anak, mungkin anak yang pertama mengalami Down syndrome, nah sedangkan untuk yang anak yang lain normal-normal saja. Apa penyebabnya itu, Dok? Anak yang, ya jadi tidak selalu ya, jadi baik ibu dengan riwayat anak sebelumnya Down syndrome akan selalu melahirkan anak yang Down syndrome, tidak. Ya, Down syndrome itu adalah suatu kejadian yang sporadis, artinya dia random. Jadi terjadi ya anggaplah dari proses pembelahan sel itu terjadi sesuatu yang tidak normal di sana. Jadi ada kelebihan satu gennya berlebih, harusnya 2, dia kromosomnya 3 gitu ya. Itu kita tidak tahu kenapa terjadi. Gitu. Ya terjadi saja secara spontan. Dan memang lebih tinggi risikonya bagi yang sudah punya riwayat Down syndrome sebelumnya atau keluarga. Tapi tidak selalu. Dan bukan berarti orang yang tidak pernah ada riwayat keluarga Down syndrome tidak bisa Down syndrome. Iya, baik. Baik, jadi itu dia ya, Dok, ya. Nah, ini berarti memang benar-benar sangat penting sekali buat ibu-ibu yang tentunya sekarang sedang mengandung itu harus diperhatikan hal seperti ini ya, Dok, ya. Nah, jadi pokoknya harus dengarkan kata dokter, kalau memang sudah disuruh kontrol tiap bulan ataupun tiap 2 minggu sekali memang harus datang, Dok, ya, jangan diabaikan. Tapi kalau sekarang pandemi seperti ini bagaimana, Dok, caranya? Ya. Jadi pandemi ini, kalau menurut saya ya, jadi pandemi ini tidak seharusnya menurunkan kualitas pelayanan antenatal. Antenatal itu ya kontrol kehamilan dan sebagainya. Seharusnya tidak menurunkan kualitas. Jumlah boleh kita kurangi, tapi kualitas tidak. Ya, kalau kita melihat mengacu kepada pedoman
misalnya Kemenkes itu kan minimal 4 ya. Ya sebenarnya tidak boleh kurang. Gitu Iya. ya. Kalau WHO terakhir tahun 2016 8 minimal. 8, iya. Ya, minimal 8 dan 6 di antara 8 itu harus pertemuan tatap muka langsung. Ya. Jadi apakah bisa telemedicine? Bisa. Tapi minimal 6 kali ini harus ketemu. Ya. Iya. Ya, karena itu ada berdasarkan data semua. Jadi begitu kunjungannya 5 atau ke bawah, angka ya kita bilang angka kecacatan dan kematian bayinya secara bermakna lebih tinggi dibandingkan yang melakukan kunjungan 6 ke atas. Iya, baik. Ya. Jadi ya walaupun pandemi seperti saat ini ya mungkin bagaimana cara kita untuk mengusahakan supaya tetap bisa kontrol juga ya, Dok ya, tapi tetap aman juga, Dok ya. Yang biasa yang dibahas mengurangi itu kalau tidak penting itu kan masalah kuantitas ya. Jadi nggak perlu sakit kepala tiba-tiba datang gitu. Langsung datang. Iya. Dikit sakit datang ya. Iya, baik. Itu adalah masalah di kuantitas, jumlah. Yang saya bicarakan, yang saya tekankan justru di kualitas. Nggak apa-apa mungkin kuantitasnya dikurangi, tapi yang penting berkualitas. Iya, betul itu. Ya kan? Iya, betul sekali, Dok. Nah, tadi sudah terkait dari Down syndrome itu sendiri. Nah, ada lagi, Dok, untuk yang ingin dibahas terkait Down syndrome sebelum kita beralih ke untuk mengetahui lebih lanjut tentang cacat jantung bawaan, Dok. Cacat jantung bawaan. Jantung bawaan. Iya. Ya. Kira-kira jadi cacat jantung ini merupakan juga salah satu kelainan bawaan yang kita bisa bilang paling sering ya. Yang paling sering mulai dari spektrumnya juga luas dari yang sangat ringan sampai berat ya. Jadi ada namanya pemeriksaan ya fetal ekokardiografi. Itu artinya pemeriksaan jantung bayi saat dia masih di dalam rahim. Jadi dari situ kita bisa melihat katupnya bagaimana, ukuran jantungnya bagaimana, posisi jantungnya bagaimana, pembuluh darahnya bagaimana. Ya, dari situ juga kita bisa tentukan apakah ada kelainan atau tidak. Ya. Sebagian besar memang kelainan jantung hanya bisa kita tangani setelah lahir. Ya. Jadi begitu bayi itu dilahirkan, kita sudah siapkan alat apa yang dia perlu untuk jantungnya, dokter apa yang harus hadir di situ, obat apa yang dia harus dapat. Jadi langsung diberikan pada saat itu. Mungkin besoknya perlu kateterisasi, ya silakan dikateterisasi dan tindakan selanjutnya, atau mungkin perlu pembedahan segera dan sebagainya. Iya. Ya. Untuk kelainan lain, misalnya ada sumbatan di saluran kencing, itu sebagian besar kita tangani saat di dalam rahim. Jadi kalau ada sumbatan, ya kencingnya nggak bisa keluar, saluran kencingnya melebar, ya kita bisa masukkan ada alat khusus ya dari rahim, tuntunan USG kita masukkan, jadi kita alirkan keluar. Nah nanti setelah lahir ya alat itu dibuka, kelainan utamanya diperbaiki. Jadi paling tidak dia ginjalnya nggak rusak dan sebagainya. Nah berbeda dengan jantung gitu, kita nggak mungkin membedah jantung di dalam. Gitu. Jantung itu sebagian besar, bahkan mungkin hampir semuanya ya kita tangani. Tapi keuntungannya kalau kita tahu ya kita start duluan. Kita start tidak dari nol, kita start sudah, oh ini jantungnya, ini dia perlu ini, dia perlu ini, dan dia perlu ini, ya kita siapkan. Iya, jadi memang sudah dari awal kita sudah ada banyak persiapannya ya dok ya. Bagaimana caranya untuk merawat bayi yang memiliki cacat kelainan jantung ini dok? Cara perawatan setelah lahir. Kalau setelah lahir itu biasanya kalau jantungnya kelainan jantung itu kita serahkan ke bagian kardiologi anak, bagian jantung anak. Itu adalah biasanya kita satu tim. Jadi dari ibu ini hamil, kita sudah kontak dokter jantung anaknya, sudah kita telepon, saya punya pasien ini, kelainannya ini. Jadi dialah yang akan merawat nanti. Jadi mulai dari yang sangat sederhana, mungkin hanya dengan obat-obatan cukup untuk masalah katup dan sebagainya, atau perlu kateterisasi ya dimasukkan kateterisasi jantung, atau perlu operasi. Kalau operasi ya pasti bedah ya, bedah jantung anak dan sebagainya. Sampai ke sana, ya sampai sejauh itu gitu. Ya kalau kita berbicara angka harapan hidup bagaimana, kembali lagi tergantung derajatnya. Derajat kelainan jantungnya ringan, sedang, berat, terus kompleksnya bagaimana. Memang ya seperti tadi kita nggak mungkin menjadi seorang Superman sendiri semua ya. Kita perlu super tim aja. Kita kumpulkan semua orang-orang yang kompeten. Itu pun tidak ada jaminan kita akan menyelamatkan 100% semuanya.
Yang saya bilang kan kita kurangi angka kematian dan angka Iya. kecacatannya. Yang terpenting harus ada usaha Ya, terlebih dahulu betul. ya dok ya. Ya baik, ini semakin menarik sekali dok, dan tentunya kita juga ingin berbagi dengan pemirsa Bali TV. Bagi Anda pemirsa Bali TV yang ingin bertanya langsung dengan dokter, apapun itu seputar pertanyaannya, yang penting terkait dengan deteksi dini kelainan bawaan pada bayi, nanti akan langsung dijawab oleh dokter. Langsung bisa menghubungi melalui line telepon kami di 0361894800 atau di 0361894801 ya. Oke dok, kalau berbicara mengenai tentang kelainan bayi seperti ini ya dok ya. Nah kalau dari pengalaman dokter sendiri yang paling terbanyak dokter temui kelainan bayi seperti apa dok? Yang sering itu jantung ya. Jantung dok Sering ya. kelainan jantung, tapi ya, jenis kelainannya berbeda. Ada yang kelainannya sangat jarang sebenarnya, ada yang kelainan. Jadi jantung itu kan ruangannya banyak ya. Iya. Nah, jadi ada kelainan di sini, di sana, di sini. Ya, jadi yang jantung itu termasuk salah satu kelainan paling sering. Cuman bentuknya, spektrumnya luas. Iya. Ya, jantung sih yang paling sering. Ya itu. Iya, baik. Nah, tapi kalau sudah menemukan hal seperti itu kan bagaimana cara kita untuk bagi orang tua ya tetap harus ini ya dok ya, harus tetap kuat untuk mengatasi hal tersebut ya dok ya. Karena kan seperti yang dokter katakan tadi, baik dari Down syndrome ataupun dari cacat jantung bawaan ataupun sebagainya, walaupun kita memang sudah deteksi dini dan banyak mungkin yang bertanya kenapa saya harus dideteksi, tapi pada akhirnya juga ya tetap seperti itu ya, kan yang terpenting adalah usaha ya dok ya untuk persiapannya. Betul, jadi ya itu tadi, jadi tujuan kita mendeteksi bukan berarti kita akan mampu menyelamatkan semuanya. Iya. Jadi pencegahannya iya, ya. jadi fase orang tua itu kan mengetahui ada suatu kelainan, pasti denial dulu, nggak percaya nih dokternya salah nih, ngawur nih, gitu. Ya kan? Iya. Mencari second opinion. Ternyata benar, pelan-pelan dia menerima, akhirnya oh saya punya anak. Itu kan secara psikologis dia terganggu pasti ya, terguncang begitu tahu. Ya itu tadi kita persiapkan. Baik dok, kita sudah ada penelpon, kita sapa dulu penelpon kita. Om Swastiastu, selamat sore. Iya, selamat sore, dengan siapa dan di mana? Saya Ayu Denpasar. Iya, baik, dengan Mbak Ayu di Denpasar. Mbak Ayu, langsung saja pertanyaannya untuk dokter, silakan Mbak Ayu. Terkait screening ini. Iya. Halo? Halo. Iya, silakan Mbak Ayu. Ya, terkait dengan screening ini kan mulai dilakukan dari sebelum menikah pun sudah bisa dilakukan. Apakah berapa persen hal ini bisa mencegah terjadinya? Iya. Tingkat. Baik. Halo? Berapa persen hal ini bisa mencegah tingkat kecacatan dari bayi yang kita lahirkan nanti? Iya, baik. Iya, terima kasih Mbak Ayu di Denpasar ya. Baik dokter, ini kita sudah ada pertanyaan dari Mbak Ayu di Denpasar, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan untuk membahasnya. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Iya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita sudah memasuki di segmen terakhir, dan tadi di segmen ketiga sebelum jeda kita sudah mendapatkan pertanyaan dari penelpon kita. Sudah ada Mbak Ayu di Denpasar, ini yang bertanya, jika deteksi dini dilakukan lebih awal, ini kemungkinan berapa persen kira-kira terjadinya cacat bawaan? Apakah ini bisa dicegah atau tidak, kira-kira berapa persen? Mungkin seperti itu maksudnya ya dok ya. Baik, silakan dokter. Mungkin kalau perlu mungkin saya luruskan sedikit pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang deteksi dini, itu berarti kita mendeteksi sesuatu hal yang sudah terjadi tapi secara awal. Iya. Ya. Kalau mendeteksi dini kelainan bawaan pada bayi ya tentu harus setelah hamil. Oke. Ya kan? Iya. Deteksi dini kelainan bawaan pada bayi pasti harus hamil dulu. Iya. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu artinya kita melakukan misalnya ibunya dicek gula darah, itu kan
upaya pencegahan Pencegahannya. untuk terjadi kelainan bawaan, itu bisa mengurangi berapa persen, kalau saya tangkap seperti itu. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya secara umum, jadi proporsi masing-masing, misalnya infeksi, terus penyakit medis pada ibu, itu penyakit medis pada ibu misalnya kencing manis dan sebagainya, infeksi mungkin rubella, itu sering, itu mengambil proporsi sekitar 10-15% dari penyebab kelainan bawaan. Ya, jadi kalau memang screening kita di awal bagus, diperiksa dulu semuanya, ada tidak faktor resiko, terus misalnya belum divaksin rubella, kita vaksin dulu dia rubella, jadi kan supaya tujuannya tidak kena rubella pada saat hamil. Kalau ibunya dengan diabetes, kita kontrol gula darahnya. Iya. Ya seperti itu akan mengurangi kurang lebih 10-15%. Iya. Karena dia adalah penyebab 10-15% dari kelainan bawaan. Sisanya ya ada banyak ya faktor, bahkan mungkin sekitar 35-45%-nya kita nggak bisa tahu penyebabnya apa. Baik, jadi Ya. seperti itu ya dokter ya. Ya baik, terima kasih Mbak Ayu di Denpasar. Mungkin kalau ada penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan, kita masih ada waktu. Anda bisa langsung bergabung bersama kami di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Nah ini memang menarik sekali ya dok ya. Terlebih kalau kita berbicara bagaimana caranya untuk mengurangi resiko seperti ini dok ya. Dok, ini sambil menunggu penelpon kita untuk selanjutnya. Iya, sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat sore. Ya, selamat sore. Iya. Saya Eca di Denpasar. Baik, Mbak Eca di Denpasar, silakan Mbak pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama itu tadi kan sudah dibahas tentang screening dan tes sebelum pas di semester pertama. Itu apa bisa dilakukan di semua dokter spesialis OB atau tidak? Lalu pertanyaan kedua, mungkin tadi kan sudah ada dibahas tentang ada obat-obatan yang mempengaruhi, bisa menyebabkan kelainan bawaan. Kalau untuk makanan bagaimana ya dok? Mungkin ada makanan yang harus dihindari atau bagaimana? Iya. Mungkin sementara itu dulu. Baik, terima kasih Mbak Eca di Denpasar. Baik, kita langsung ke dokter. Silakan Baik. dokter untuk dibahas. Terima Untuk kasih dijawab pertanyaan Eca. pertanyaannya. Jadi kalau masalah untuk screening itu ya, jadi sebenarnya screening itu yang bagian dari subspesialisasi ya, dari kandungan yang sebenarnya fokus artinya memfokuskan dirinya untuk dalam hal screening prenatal ini memang dari bagian fetomaternal ya, atau SPOG lain yang sudah pernah mendapat pelatihan sebelumnya bisa. Tapi yang pasti ini fokusnya memang dari pelayanan fetomaternal. Jadi obgyn yang subspesialis fetomaternal. Tapi apakah obgyn lain bisa? Bisa, asalkan sudah mendapatkan ya, pelatihan sebelumnya. Iya. Nah, kemudian saya tertarik dengan pertanyaannya yang kedua ya. Apa tadi? Iya. Nah, ini kan tadi dokter sempat singgung terkait dari ini juga obat-obatan. Iya, obat-obatan, Iya. iya. Apakah makanan juga bisa Makanan. termasuk, Dok? Ya. Jadi makanan ini sebenarnya bisa menjadi sumber jadi penyebab kelainan bawaan. Artinya makanan misalnya dia terkontaminasi dengan toksoplasmosis dan sebagainya. Jadi makanya ibu hamil kita sama sekali tidak menyarankan untuk makan yang produk yang mentah atau setengah matang. Ya karena itu bisa menginfeksi ibunya yang mungkin nggak ada gejala tapi bisa ke bayinya. Iya. Nah satu lagi yang harus diperhatikan adalah seringkali ada produk yang dilabel sebagai herbal, ya. Iya. Sebagai herbal. Obat batuk ini herbal kok, aman buat ibu hamil, labelnya jamu. Jadi herbal itu artinya dia belum tentu tidak memiliki bahan aktif di dalamnya, ya. Jadi apapun akar-akaran yang ditanam, dimasukkan di situ, diminum, dibilang aman. Kalau terutama yang sering tuh kan kalau ibu hamil panas dalam apa semua, ini aja minum herbal. Iya. Ya sebenarnya bukan berarti pasti aman. Ya, bukan berarti pasti aman karena sebenarnya dia tidak pernah diujikan pada ibu hamil. Jadi efeknya kita tidak tahu, bukan tidak aman, bukan aman tapi tidak tahu. Baik. Jadi apakah obat makanan bisa? Ya itu tadi ya kalau kita bicara masalah makanan-makanan yang diklaim jamu, herbal itu aman dari tumbuh-tumbuhan, belum tentu. Jadi yang diambil dari tumbuh-tumbuhan pun belum tentu aman untuk ibu hamil kalau tidak pernah dicobakan. Iya,
berarti kita harus lebih selektif lagi Ya, dok ya? lebih baik kita meminum obat yang sudah jelas kategori kehamilan. Jadi kalau nanti mungkin tips untuk ibu hamil, jadi obat itu dikategorikan A, B, C, D sebagainya. Ya, jadi yang masih kita toleransi kita bisa berikan, terutama A itu pasti aman untuk ibu hamil. Iya. Yang kategori B bisa dalam penelitian pada hewan tidak menunjukkan efek buruk, tapi tidak cukup studi pada manusia. Tapi yang B ini masih kita perbolehkan kalau ada indikasi. Nah, yang C ada efek pada hewan, tapi pada manusia belum tahu. Iya. Ya. C ini bisa diberikan kalau seandainya tidak ada obat pilihan lain, dan artinya sifatnya memang ibu ini benar-benar perlu. Iya. Life saving. Jadi kita bisa berikan. Kalau yang D ya sudah jelas bisa menyebabkan ada bukti jelas, bukti nyata, apalagi X itu dan sebagainya. Jadi yang kita masih bisa toleransi A dan B. Justru obat-obatan buatan pabrik mereka dengan jelas mencantumkan kategorinya A, B atau C. Itu artinya sudah pernah dilakukan studi sebelumnya gitu. Walaupun belum tentu pada ibu hamil. Dibandingkan ini harus makan ini, makan itu, malah nggak tahu itu apa. Ya, tapi untuk makanan normal, artinya kita daging, sayur secara umum sih tidak menyebabkan. Tidak masalah ya dok ya. Yang terpenting mungkin seperti tadi yang makanan mentah-mentah harus itu dok ya dihindari dok ya. Mentah atau setengah matang. Iya baik, iya dok, itu yang harus kita benar-benar dihindari. Nggak boleh ada ampun ya dok ya, ataupun cuma pengen ngidam dok, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi tidak, tapi mungkin ada dokter lain ya sekali-sekali boleh ya. Tapi kalau saya pribadi menganjurkan, kalau pasien tanya pasti saya jawab tidak. Tidak boleh ya. Baik dokter, ini menarik sekali dokter, dan sayang sekali karena waktu kita ini sudah mepet sekali, sudah terbatas ya dok ya. Ini silakan dokter, apa yang ingin disampaikan kembali kepada pemirsa Bali TV sebagai harapan dokter ke depannya? Bagi pemirsa Bali TV yang sudah mendengarkan kita untuk sore hari ini. Iya, bagi saya harapan saya adalah mari ya kita sama-sama meningkatkan awareness dan perhatian kita, terutama untuk kelainan bawaan ini. Jadi setiap tahun nanti mungkin ingat di tanggal 3 Maret ya. Iya. Kita selalu merayakan World Birth Defect Day, artinya hari cacat bawaan sedunia. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa kejadiannya itu banyak. Ya. Jadi kita harus sadar tidak semua kehamilan ya berakhir happy ending. Jadi tujuan kita di sini dengan meningkatkan deteksi dini adalah kita menurunkan angka kematian dan kecacatan bayi akibat kelainan bawaan ini. Mungkin kita tidak bisa menekannya sampai 0, tapi paling tidak kita mengurangi. Iya, baik. Terima kasih sekali Dr. Rifat untuk informasinya di sore hari ini, dan pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini, dialog Harmoni Bali, dan tentunya semoga informasi yang sudah kita berikan tadi sangat bermanfaat untuk Anda, dan ingat selalu pesan Ibu untuk menggunakan masker, untuk rajin mencuci tangan juga, dan menjaga jarak. Akhir kata, saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.